Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jelang Pilkada. Ya, Mas Adi, seperti apa Mas Adi melihat salah satu tadi tanggapan dan usulan dari pemirsa kita? Ya, kita sudah jauh melangkah ya, memaknai demokrasi ini sebagai pilihan dan takdir hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Baik. Jadi abang kita yang nanya tadi itu tidak pernah membayangkan betapa hidup di zaman Orde Baru ataupun di negara-negara yang tidak demokratis. Betapa determinasi pemerintah pusat itu cukup mengerikan. Baik. Dulu ketika bupati, wali kota, dan gubernur itu ditunjuk secara langsung, pemimpin-pemimpin itu justru bentrok dengan rakyatnya. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya bahwa demokrasi memang membawa cacat bawaan, Mas. Kalau melihat ada praktek yang OTT dan seterusnya, saya ini melihat bukan karena efek pilkada secara langsung, ini tapi lebih pada budaya politik sih memang. Karena kalau soal maling, koruptor, itu kan memang ada sejak Nabi sih sebenarnya. Jadi ini adalah cacat bawaan dari demokrasi kita. Tapi saya hakul yakin, selama regulasi kita yang kemudian cukup solid dan terbuka, bagaimana membatasi ruang gerak kepala daerah, ini harus menjadi trigger bagaimana pilkada yang berlangsung di 171 daerah 2018 ini memang melahirkan pemimpin yang berkualitas. Takut setidaknya pada KPK, kalaupun tidak takut pada Tuhan. Dan ingatlah, saya juga bisa dicek sekarang. KPK itu kan hampir mengintai setiap saat perilaku dan praktek-praktek yang ada di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Jangankan itu, di tingkat desa KPK juga menyusup soal dana desa yang terdistribusi cukup banyak. Inilah yang kemudian, kalaupun tidak memiliki iman kepada Tuhan, setidaknya takutlah pada KPK. Mengerikan penjara itu, Mas. Ini bukan hanya di penjara, tapi hak politiknya jadi bisa dikerangkeng dan bisa dimiskinkan gara-gara praktek korupsi itu. Dan cacat bawaan selanjutnya memang dari sistem demokrasi kita yang cukup liberal dan terbuka ini, Mas. Orang baik jika tidak hati-hati masuk dalam lingkaran demokrasi kita ini berpotensi untuk menjadi bagian dari bermain di ruang gelap yang berurusan dengan KPK itu. Sebab itu saya kira bermodal orang baik dalam pilkada nggak cukup, tapi harus butuh kehati-hatian. Baik, terima kasih Mas Adi. Lalu kita ke Pak Undang. Pak Undang, sekaligus closing statement. Seperti apa nih Pak nantinya sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kampanye dan himbauan untuk paslon dan juga masyarakat yang menjadi pemilih? Ya, dalam masa kampanye ini memang ada pelanggaran administratif, juga ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin bisa jadi masuk pidana juga. Misalnya kalau apabila memang melanggar ketentuan-ketentuan kampanye tertentu. Nah, ada beberapa hal yang memang terkait juga pelanggaran administratif, di mana pasangan calon pertama harus juga dalam kampanye ini ujaran dan tidak boleh provokatif, tidak boleh juga tidak mempersoalkan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dan sebagainya yang normatif itu. Kemudian tadi ada juga yang tidak boleh melakukan tadi yang hoax itu menyerang atau provokatif ya, saudara. Itu juga dilarang. Terus selain itu juga dalam kampanye itu juga pasangan calon itu wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan nanti terakhir juga wajib melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, dalam ketentuannya apabila tidak melaporkan itu juga bisa diberikan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Termasuk tadi juga pemasangan iklan di media massa apabila memang terbukti bahwa itu nanti dinilai oleh Panwaslu dikatakan sebagai pelanggaran, maka itu bisa dibatalkan sebagai pasangan calon. Tetapi seperti tadi pelanggaran kampanye yang money politik misalnya, itu kan kalau terbukti selain juga terkena sanksi administratif pembatalan pasangan calon, tetapi juga bisa mendapatkan sanksi pidana. Jadi sekarang selain sanksi administratif juga ada sanksi pidananya terhadap dalam kegiatan kampanye ini. Oleh karena itu kami juga berharap ya semua tim pasangan calon juga berhati-hati dalam melaksanakan kampanye, jangan sampai juga melanggar ketentuan sebagaimana sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2017. Dan kami ya menghimbau pada seluruh warga masyarakat juga untuk hati-hati dalam menilai terutama penyebaran informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi kemungkinan kan kadang sulit membedakan antara opini dengan fakta. Nah, ini mungkin harus kehati-hatian supaya juga jangan mudah terprovokasi. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Undang. Kalau dari Ibu Nurul sendiri seperti apa Bu himbauan yang bisa diberikan kepada paslon dan masyarakat? Ya,
Kalau bagi KPU itu concernnya kan bukan hanya bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini bisa berjalan tahapan, jadwal, dan regulasinya sesuai yang berlaku, tetapi juga bahwa output dari pemilihan kepala daerah ini betul-betul dihasilkan pemimpin yang berkualitas, yang itu didasarkan pada pilihan yang objektif dan rasional dari pemilih. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar betul-betul memanfaatkan masa kampanye dalam pilkada serentak ini dengan memanfaatkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, tidak hanya dari satu pasangan calon, tapi juga bisa hadir dalam semua dari kedua pasangan calon ya. Kalau di Kota Bekasi hanya ada 2 pasangan calon, sehingga masyarakat itu betul-betul bisa memahami semua pasangan calon yang ada, dan nanti ketika menjatuhkan pilihan itu betul-betul pilihan yang objektif dan rasional. Dan kepada pasangan calon juga kami menghimbau agar bisa betul-betul berpegang pada regulasi yang ada, karena sanksi-sanksinya juga berat. Bisa berujung pada pembatalan pencalonan, bahkan kalau terbukti melakukan money politik itu kan bisa dibatalkan. Kalau sudah terpilih sebagai pasangan calon bisa dibatalkan, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nurul, terima kasih Pak Undang, dan terima kasih juga Mas Adi telah hadir di studio Jak TV. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, dan himbauan bagi kita semua, mari kita dukung Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pilkada serentak secara bersih dan damai, dan pastinya tanpa hoax dan sara. Saya Wahyu Dirtonga, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.